Hai semuanya, ketemu lagi dengan Skandal Jepit. Pertempuran Ambarawa adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang terjadi selama masa Perang Kemerdekaan melawan penjajahan Belanda. Pertempuran ini merupakan bagian dari upaya besar dalam perjuangan untuk merebut kembali kemerdekaan dari tangan kolonial Belanda. Berlangsung pada tahun 1945, pertempuran Ambarawa memainkan peran yang signifikan dalam mengokohkan semangat dan tekad perjuangan kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Indonesia merasa perlu untuk mengamankan dan mempertahankan wilayahnya dari campur tangan pihak-pihak asing. Salah satunya adalah Belanda yang berusaha untuk memulihkan kekuasaan kolonial mereka di Indonesia. Konflik antara Indonesia dan Belanda pun tak terhindarkan. Pertempuran Ambarawa adalah pertempuran yang terjadi antara tentara Indonesia dengan tentara Inggris. Peristiwa ini terjadi antara 20 Oktober sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pertempuran Ambarawa dimulai saat pasukan Sekutu Danica atau pemerintahan sipil Hindia Belanda mulai mempersenjatai tawanan perang Belanda di Ambarawa dan Magelang. Hal ini kemudian memicu kemarahan pada penduduk setempat. Hubungan pun semakin runyam saat Sekutu mulai melucuti senjata anggota Angkatan Darat Indonesia. Pada bulan Desember 1945, tentara Belanda yang dijuluki NICA atau Netherlands India Civil Administration melancarkan serangan terhadap kota Ambarawa di Jawa Tengah. Mereka bertujuan untuk merebut kembali wilayah ini dan menumpas perlawanan rakyat Indonesia yang mendukung kemerdekaan. Namun, pasukan Indonesia yang di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soedirman dan Letnan Kolonel Soeharto yang kemudian menjadi Presiden Indonesia kedua, bersama dengan berbagai elemen pejuang kemerdekaan, mempertahankan kota Ambarawa dengan gigih. Pertempuran ini melibatkan taktik gerilya dan pertahanan kota yang kuat, termasuk pertempuran di sekitar stasiun kereta api yang terkenal. Peristiwa pertempuran Ambarawa dimulai saat terjadi insiden di Magelang. Pada 20 Oktober 1945, Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 atau militer Inggris mendarat di Semarang yang dipimpin oleh Brigadir Bethel. Oleh pihak Republik Indonesia, Bethel diperkenankan untuk mengurus pelucutan pasukan Jepang. Ia juga diperbolehkan untuk melakukan evakuasi 19.000 interniran Sekutu atau APW yang berada di Kamp Banyu Biru, Ambarawa, dan Magelang. Tetapi, ternyata mereka diboncengi oleh orang-orang NICA atau pemerintahan sipil Hindia Belanda. Mereka kemudian mempersenjatai para tawanan Jepang. Pada 26 Oktober 1945, insiden ini pecah di Magelang. Pertempuran pun berlanjut antara Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan tentara Inggris. Pertempuran sempat berhenti setelah kedatangan Presiden Soekarno dan Brigadir Bethel di Magelang pada 2 November 1945. Mereka pun mengadakan perundingan untuk melakukan gencatan senjata. Melalui perundingan tersebut tercapai sebuah kesepakatan, antara lain pihak Inggris akan tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi APW. Jalan Raya Magelang-Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan Inggris. Inggris tidak akan mengakui aktivitas NICA dalam badan-badan yang berada di bawah kekuasaannya. Sayangnya, pihak Inggris mengingkari perjanjian tersebut. Kesempatan dan kelemahan yang ada dalam pasal tersebut dipergunakan Inggris untuk menambah jumlah pasukannya yang berada di Magelang. Pada 20 November 1945, di Ambarawa pecah pertempuran antara TKR di bawah pimpinan Mayor Soemarto dan pasukan Inggris. Pada 21 November 1945, pasukan Inggris yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa dan dilindungi oleh pesawat-pesawat udara.
Pertempuran mulai berkobar pada 22 November 1945 saat pasukan Inggris melakukan pengeboman terhadap kampung-kampung di sekitar Ambarawa. Pasukan TKR bersama pasukan pemuda lain yang berasal dari Boyolali, Salatiga, dan Kartasura membentuk garis pertahanan sepanjang rel kereta api dan membelah kota Ambarawa. Dari arah Magelang, pasukan TKR dari Divisi V atau Purwokerto di bawah pimpinan Imam Adrongi melakukan serangan fajar. Serangan ini bertujuan untuk memukul pasukan Inggris yang berkedudukan di Desa Pingit. Pasukan Imam pun berhasil menduduki Pingit. Sementara itu, kekuatan di Ambarawa semakin bertambah dengan datangnya 3 batalion yang berasal dari Yogyakarta. Mereka adalah Batalion 10 Divisi 10 di bawah pimpinan Mayor Soeharto, Batalion 8 di bawah pimpinan Mayor Sarjono, dan Batalion Sugeng. Meskipun tentara Inggris sudah dikepung, mereka tetap mencoba menghancurkan kepungan tersebut. Kota Ambarawa dihujani dengan tembakan meriam. Untuk mencegah jatuhnya korban, TKR diperintahkan untuk mundur ke Bedono oleh masing-masing komandannya. Bala bantuan dari Resimen 2 dipimpin M. Sarbini dan Batalion Polisi Istimewa dipimpin Onie Sastoatmodjo serta Batalion dari Yogyakarta berhasil menahan gerakan musuh di Desa Jambu. Di Desa Jambu terjadi rapat koordinasi dipimpin oleh Kolonel Holland Iskandar. Rapat ini menghasilkan terbentuknya suatu komando yang disebut Markas Pimpinan Pertempuran bertempat di Magelang. Pada 26 November 1945, salah satu pimpinan pasukan harus gugur. Ia adalah Letnan Kolonel Isdiman, pemimpin pasukan asal Purwokerto. Posisinya pun digantikan oleh Kolonel Soedirman. Sejak saat itu, situasi pertempuran berubah semakin menguntungkan pihak TKR. Pada 5 Desember 1945, musuh berhasil terusir dari Desa Banyu-Biru. Pada 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan perundingan dengan mengumpulkan para komandan sektor. Berdasarkan dari laporan para komandan sektor, Kolonel Sudirman menyimpulkan bahwa posisi musuh sudah terjepit. Maka perlu segera dilancarkan serangan terakhir, yaitu serangan pendadakan dilakukan serentak dari semua sektor. Tiap-tiap komandan sektor memimpin serangan. Para pasukan badan-badan perjuangan, dalam kurung, Laskar, disiapkan sebagai tenaga cadangan. Serangan akan dimulai pada 12 Desember pukul 04.30. Pada 12 Desember 1945, pasukan TKR bergerak menuju target masing-masing. Dalam kurun waktu 1,5 jam, mereka sudah berhasil mengepung kedudukan musuh dalam kota. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Pasukan Inggris yang sudah merasa terdesak berusaha untuk memutus pertempuran. Pada 15 Desember 1945, pasukan Inggris meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Pada akhirnya, pasukan Indonesia berhasil mengusir pasukan Belanda dari Ambarawa. Kemenangan ini tidak hanya merupakan pencapaian militer, tetapi juga merupakan manifestasi semangat perjuangan dan tekad untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Ambarawa mengirimkan pesan kepada dunia bahwa rakyat Indonesia siap untuk melawan dan mengorbankan diri untuk merebut kemerdekaan. Tokoh atau pejuang yang gugur dalam pertempuran Ambarawa pada 20 November 1945 sebagai upaya untuk mempertahankan kemerdekaan adalah Letkol Isdiman. Letnan Kolonel Isdiman adalah perwira tentara keamanan rakyat yang gugur dalam pertempuran Ambarawa. Isdiman lahir di Pontianak pada 12 Juli 1913. Letkol Isdiman merupakan orang kepercayaan dari Kolonel Sudirman untuk mengatur siasat pertempuran di Ambarawa. Letkol Isdiman menjadi pemimpin pasukan yang berasal dari Purwokerto. Semasa perjuangannya, Isdiman sudah berusaha menunjukkan keberanian dan kemampuannya sebagai seorang pemimpin. Namun, sewaktu menjalankan tugas, Isdiman harus gugur. Ia diberondong tembakan pesawat tempur RAF pada 26 November 1945. Ia pun dibawa ke Magelang. Namun, Letkol Isdiman gugur dalam perjalanan menuju ke Magelang.
Pertempuran Ambarawa memiliki dampak yang signifikan dalam sejarah perjuangan Indonesia. Kemenangan ini membangkitkan semangat nasionalisme dan memperkuat keyakinan bahwa Indonesia mampu mempertahankan kedaulatannya. Selain itu, kemenangan ini juga memberikan momentum moral dan inspirasi bagi gerakan kemerdekaan yang lebih luas di seluruh Indonesia. Pertempuran Ambarawa juga menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya berlangsung di medan perang, tetapi juga di hati dan semangat rakyat. Semangat juang yang terlihat dalam pertempuran ini menjadi simbol keberanian dan kesatuan dalam menghadapi tantangan yang besar. Secara keseluruhan, Pertempuran Ambarawa adalah salah satu momen bersejarah yang membentuk fondasi bangsa Indonesia, menunjukkan tekad untuk meraih kemerdekaan, dan memperingatkan tentang harga yang harus dibayar dalam perjuangan untuk kedaulatan dan martabat nasional. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Wassalam.